Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali istiqomah untuk sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, yang insya Allah mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi jembatan untuk kita meniti ke dalam diri, masuk ke dalam kesadaran, dan yang paling penting selalu menggapai satu langkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan berdoa, bermunajat senantiasa kajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selalu mengulang-ulang, saya bicara di sini bukan berarti mau menceramahi, bukan mau bertausiah, bukan berarti paling benar, bukan berarti paling tahu, bukan berarti juga paling mendalam, tetapi kita adalah murid-murid yang sama-sama lagi belajar, yang insya Allah ini hanyalah menjadi menambah puzzle gitu ya, menambah pengetahuan-pengetahuan yang harapannya tidak hanya stuck di pengetahuan, bukan hanya menambah data informasi dan knowledge gitu, tapi juga yang paling terpenting adalah menjadi bahan untuk kita tafakur, bahan untuk kita merenung, sehingga ada transformasi dari knowledge menjadi akhlak gitu. Oke teman-teman, ibu dan bapak, sebelum kita mulai seperti biasa kita hadirkan dulu diri kita utuh di sini saat ini, supaya pikirannya nggak terlalu sibuk ke depan belakang gitu ya, supaya kitanya benar-benar bisa khusyuk dan fokus. Maka kita hening dulu sejenak, kita beral-fatihah di dalam hati kita. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita doakan siapapun yang sedang sakit dan dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan keikhlasan, ketabahan, dan keridhaan untuk kita semua. Kita hening sejenak, al-hadiniyah, al-fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini saya di request untuk bahas tentang sholat gitu. Jadi malam hari ini mungkin kita akan menyelami sholat gitu ya. Karena kemarin kita udah bahas segala macam, lumayan ya, ada banyak hal yang udah kita bahas. Mudah-mudahan nggak lupa gitu. Mudah-mudahan menjadi satu kesadaran juga. Dan yang paling terpenting setiap pembahasan ini adalah pembahasan untuk selalu memasuki ke dalam kesadaran yang lebih baik. Itu sih poin pentingnya. Oke. Kalau kita bicara tentang sholat pasti identik banget gitu ya, bahwa Islam tuh identik dengan sholat gitu intinya. Nah cuman ada beberapa poin yang harus kita sadari dan mengerti gitu tentang sholat ini tuh apa sih gitu. Karena rata-rata orang tua tuh sibuk nanya ke anaknya udah sholat atau belum gitu, tapi agak kurang peduli sih anaknya ngerti atau enggak tentang sholatnya gitu. Jadi yang ditanyain biasanya udah sholat belum ya. Karena saya pernah meneliti ya teman-teman ibu dan bapak, saya pernah nanya lebih dari 700 orang tentang ini gitu. Ketika nanya udah sholat atau belum, pandangan pemikirannya bahwa yang penting melakukan gerak gitu. Pertanyaannya adalah, kita bisa ngelihat orang sholat nggak sih sebenarnya? Gitu ya. Bukankah yang kita lihat itu gerakannya gitu. Sholat itu bukan masalah tampakan, bukan masalah fisikal aja gitu intinya. Dan bahkan ketika ditanya anaknya udah sholat atau belum, dikit banget yang nanya bahwa, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham gitu. Di sholat bagian al-fatihah mana yang kamu nggak paham gitu. Dan yang menarik lagi ketika, ya itu tadi gitu, itu hanya sebagai suatu rutinitas ritual yang cuman menjadi mungkin hanya dalam konteks ragawi gitu ya kira-kira. Tapi kehilangan esensi dari segi esensial konteks paling dalamnya gitu, bahwa bukan masalah hanya fisikal gitu intinya. Nah,
Oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas ini lebih dalam gitu ya, dalam konteks lebih dalam ini bukan hanya dalam konteks fisikal gitu, karena ya saya nanya juga gitu ya, lebih ke 700 orang tadi saya cerita gitu, saya tanya, ibu dan bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Baca, semuanya baca gitu, tahu isinya, hafal. Baca Al-Fatihah, baca, ya, tahu, hafal. Bahkan suaranya bagus-bagus lagi gitu. Tapi seperti biasa ketika masuk ke dalam pemaknaan, apa sih makna iftitah, apa sih makna Al-Fatihah? 90% dari responden jawabannya sederhana gitu. Wallahu alam bishawab, udah aja gitu. Ya udah, yang penting saya tahu sholat baca ini, selesai ini gerakannya ini, abis gitu salam kanan, salam kiri, selesai gitu. Maka sholatnya hanya jadi rutinitas gitu, bahkan hanya menggugurkan kewajiban. Ya bagus sih, itu juga ada sesuatu kesadaran gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya ada orang rajin sholat tapi tetap korupsi gitu misalnya? Kenapa ya rajin sholat tapi tetap banyak dengkinya gitu, banyak ngomongin orangnya, tetap banyak nyakitin hati orang ucapannya gitu. Yang konteksnya bahwa ya ritualnya jalan tapi kok kesadaran spiritualnya kayak nggak ada perkembangan gitu misalkan. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya, bahwa berarti ada pemaknaan yang lebih mendalam yang bukan hanya semata-mata olahraga gitu, tetapi juga ada sesuatu hal yang sangat esensial ya, bukan itu poin pentingnya gitu. Karena ya kembali lagi kalau kita pelajaran awal berbicara masalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang ilaihi roji'un kan udah jelas bukan ragawi gitu. Karena ragawi ini cuman akan stuck, akan expired di tanah kusir gitu misalkan. Gitu ya. Nah, makanya malam hari ini kita akan mulai lebih merenungkan lah gitu. Karena saya rasa sholat ini kan yang paling relate gitu ya. Dan karena mungkin saking relate-nya udah jadi kebiasaan gitu, jadi otomatis gitu. Dan sesuatu yang udah otomatis itu biasanya udah nggak ada soul lagi gitu. Makanya sorry tuh saya, orang makin pintar tuh sholatnya rata-rata makin cepet gitu. Karena udah apal gitu misalkan. Ya udah konteksnya ya udah gitu. Itu hanya playing button, sholat, selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, beres gitu. Seakan-akan udah menyelesaikan kewajiban gitu intinya. Nah padahal ya kita akan sangat-sangat memahami bahwa betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita, karena sholat adalah ruang gitu intinya. Nah kita akan menyelami sholat malam hari ini, tidak hanya dalam konteks fisikal, tidak hanya dalam konteks syariat gitu, tidak hanya dalam konteks ritual gitu, tetapi mudah-mudahan ini akan menjadi satu perbaikan untuk kita sama-sama dalam sholat kita gitu ya, dimana ya balik lagi gitu, semua tergantung dari kesadarannya masing-masing gitu, itu poin pentingnya. Oke ya teman-teman ibu dan bapak, kita mulai, bismillah, santai aja, relax. Kita mulai pakai 84 ayat 19 ya, supaya kita ngerti dulu, paham dulu tentang leveling gitu. Jadi gini kalimatnya, di surat 84 ayat 19 itu ada statement menarik gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Latar kabuna tobakon, ang tobak. Kamu tuh melalui tingkat demi tingkat, gitu ya. Kamu tuh melalui tingkat demi tingkat. Itulah kenapa Quran itu banyak sekali isinya perumpamaan gitu. Karena kalau anak TK baca Quran akan sesuai dengan kapasitasnya. Anak SD baca sesuai dengan kapasitasnya gitu. Mulai S1 baca sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dan semuanya pasti melalui tingkatan demi tingkatan sesuai dengan apa yang disampaikan di 84 ayat 19 ini gitu intinya. Nah maka jika kita menyadari dalam konteks kesadaran sholat misalkan, ini semuanya sih ya termasuk gitu. Mungkin kita masih ingat ya analogi bahwa 2 tambah 2 ya 4. Akar 16 juga ya 4 juga. Log 10.000 juga 4 juga, gitu kira-kira. Nah yang bahaya adalah menutup diri kalau 4 itu cuma ada di 2 tambah 2, selesai, gitu kira-kira. Padahal nanti kita mengerti bahwa kehidupan ini dinamis banget, gitu. Gitu ya. Yang kita ketahui dibandingkan dengan yang kita tidak ketahui itu jauh lebih banyak, gitu. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, anyway, gitu. So itulah kenapa pentingnya, kenapa Nabi Muhammad selalu memberikan spirit bahwa hidup ini adalah long life education gitu. Mari kita selalu belajar dari buayan sampai liang lahat. Maka semuanya dinamis, hidup ini tidak linear gitu. Maka penting sekali untuk selalu mengosongkan gelas dalam tanda petik apa yang kita udah tahu untuk diisi lagi. Kalau Alvin Toffler mengatakan kita udah tahu gitu ya, kita harus lepasin yang kita udah tahu karena kenapa? Semuanya akan dinamis gitu intinya. Nah maka mudah-mudahan pembelajaran keterbukaan baik pikiran maupun hati membawa kita untuk menjadi selalu fresh gitu intinya. Gitu ya, yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas part yang esensial gitu ya dalam ibadah gitu, dalam
tradisi Islam gitu yang disebut dengan yang namanya sholat itu sendiri gitu. Itu poin pentingnya. Nah, cuman menariknya karena saya di request bahas sholat hari ini, sebenarnya bahas sholat itu akan sangat dimengerti kalau kita ngerti dulu tentang syahadat gitu intinya. Karena dalam urutannya juga syahadat dulu baru sholat gitu intinya. Cuman ya kita agak loncat sedikit lah ya, nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita menyadari bahwa ada pertanyaan sederhana aja, kapan sih kita syahadat gitu? Gitu ya. Dan syahadat itu kan bukan hanya bunyi-bunyi gitu, bukan hanya membunyikan gitu. Syahadat itu kan penyaksian sebenarnya. Syahadat itu adalah konteksnya adalah esensialnya adalah bersaksi gitu. Maka kalau kita berbicara dalam konteks sholat itu artinya adalah mengingat, salah satunya ada. Syarat mutlak mengingat itu berjumpa dulu gitu. Teman-teman, ibu dan bapak nggak mungkin ingat saya kalau nggak pernah ketemu saya gitu intinya. Maka kenapa disuruh syahadat dulu baru sholat? Berjumpa dulu baru mengingat yang pernah dijumpai. Nah kalau sekarang langsung loncat ke sholat gitu, ulah langsung sholat nggak gitu kira-kira? Ya jangan-jangan kita skip kepada siapa yang diingat. Jadi sholatnya nggak tahu siapa yang diingat. Makanya nggak heran. Kenapa waktu sholat begitu Allahu Akbar rakaat kedua. Mikir, rakaat kedua, rakaat ketiga ya. Rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Confused gitu. Banyak yang nggak bisa khusyuk gitu. Karena kenapa? Banyak orang yang nyuruh khusyuk, tapi nggak banyak yang ngajarin khusyuk gitu. Banyak orang yang nyuruh sholat, tapi nggak banyak orang yang menerangkan khusyuknya. Dan nanti kita mengerti bahwa khusyuk itu tidak terletak pada jasmania gitu intinya. Nah maka kita agak skip sedikit gitu ya, cuman saya nanti cerita sedikit tentang konteksnya gitu, bahwa nggak mungkin sholat kalau nggak syahadat gitu. Makanya sholat itu nomor 2, nomor satunya syahadat dulu gitu. Dan pembahasan syahadat nih cukup panjang, cukup dalam juga gitu ya, dan cukup perlu keterbukaan untuk bisa menerimanya karena long way gitu. Tapi ya it's okay gitu ya, karena emang requestnya seperti itu gitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke esensialnya dulu gitu. Oke ya. Di surat 20 ayat 14 itu ada kalimat menarik yang penting untuk kita renungkan. Nah, kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Innani anallah. Gitu ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Gitu ya. Di sini ada kata-kata sholawat li zikr. Untuk mengingat aku. Mengingat aku. Oke. Berarti sholat ini ada relate dengan mengingat. Berarti ingat itu ada relate dengan memori gitu. Nah pertanyaannya saya ulang-ulang, gimana mau mengingat kalau belum pernah berjumpa gitu. Saya bisa kangen sama seseorang karena saya pernah ketemu sama orang itu gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kangen deh sama si X ya. Udah ketemu belum? Belum sih, tapi kangen aja. Kan nggak mungkin gitu. Karena pasti ada memori di situ. Gitu ya. Syahadat adalah kebersaksian kita kepada Allah. Nah lagi-lagi nih, ketika kita berbicara di kelas 2+2, kalimatnya, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Allah tuh jauh banget gitu ada di atas. Tapi di ayat-ayat yang disampaikan di Quran bahwa aku bersama kamu di mana saja kamu berada gitu. Bahwa dia itu dekat sekali gitu intinya. Cuman saking dekatnya mungkin jadi nggak sadar gitu intinya. Maka kenapa konteksnya adalah bersaksi dulu baru mengingat, karena nggak mungkin saya mengingat sesuatu yang belum disaksikan. Itu poin pentingnya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, nah sekarang kita renungkan dulu bahwa mengingat Allah gitu. Nanti kita mengerti bahwa kalau kita berbicara, surat 2 ayat 115 itu kan mengatakan begini. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi hal yang paling mudah dalam hidup ini ketemu Allah. Kenapa? Karena kesana kesini ketemunya Allah lagi gitu sebenarnya. Dan dekat kali gitu. Nggak perlu jarak, nggak perlu kilometer, nggak perlu waktu dalam tanda petik gitu. Karena kenapa? Ya dia bersama kamu di mana saja kamu berada gitu. Dan bahkan aku lebih dekat kepadamu dari urat leher gitu kira-kira. Maka antara sekat kita dengan Tuhan itu bukan antara ruang dan waktu dalam konteks jarak, enggak gitu. Tapi poinnya adalah kesadaran. Maka di surat 8 ayat 24, esensialnya adalah, hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Jadi ada sekat yang besar antara Allah dengan kita, di mana? Di kolbu gitu. Maka sholat ini nanti kaitan eratnya sama kolbu. Bukan hanya sama raga gitu. Maka raganya bisa melakukan gerakan sholat, tapi kolbunya nggak ikutan sholat gitu. Makanya nanti di Al-Maun ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Dia cuma melakukan olahraga, sembah raga,
tapi nggak masuk ke dalam sembah rasa gitu. Nggak masuk ke dalam sambung rasanya kepada Allah gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa betapa pentingnya kita sholat. Karena based on apa yang saya teliti, sekarang sholat itu didasari motivasinya oleh wajib yang bentuknya harus gitu. Karena saya orang Islam, saya wajib sholat. Tekanannya apa? Kalau enggak dosa, nanti neraka gitu. Jadi motivasinya tuh fairness gitu. Bisa dibayangin nggak? Sesuatu yang dilakukan didasari dengan fairness, itu rata-rata pasti nggak akan enjoy melakukannya. Maka sedikit yang enjoy melakukan sholat gitu. Sholat zuhur berjamaah aja, udah mulai rakaat 3 udah happy, kenapa? Oh 1 rakaat lagi beres gitu. Dah cepet. Tarawih tuh nyari yang paling cepet juga gitu intinya. Gitu ya, maka keenjoyan sholat ini dalam konteks tidak bisa dinikmati karena ya itu tadi ya, ini juga udah menjadi salah satu sistem apa ya, kalau disebut pendidikan kali ya, sistem pendidikan tentang sholat dan tentang ibadah dan seterusnya yang dilakukan atas dasar dogma gitu. Pokoknya katanya harus gitu. Yang dilakukan bukan oleh kesadaran. Beda antara saya harus sholat dan saya perlu sholat. Ini kita yang mana nih? Apakah yang harus atau yang perlu gitu? Karena kalau harus, ya it's okay juga, nggak apa-apa juga kan, levelnya beda-beda gitu ya, nggak ada yang salah gitu. Tapi ketika masih harus, berarti ada drive yang didasari dengan fairness tadi gitu. Gitu ya, jadi gimana ya, tertekan gitu, beban gitu. Tapi kalau perlu, need, kayak makan gitu. Lapar ya perlu makan, bukan harus makan. Maka makannya bisa dinikmati, kenapa? Saya perlu makan gitu. Dan pada takaran tertentu tentu saja gitu ya, kira-kira. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi satunya saya skip dulu gitu karena panjang juga, karena kita pembahasannya ada di sini gitu. Tapi poin pentingnya kita sadari dulu bahwa pembatas kita dengan Tuhan tuh cuman kolbu sebenarnya. Sekatnya, hijabnya gitu kalau bahasa dindingnya gitu, intinya kesadaran sih sebenarnya gitu. Gitu ya, bukan ruang, bukan tempat, bukan waktu gitu. Gitu ya, mau dimanapun hijabnya tuh ego sebenarnya, nafsu gitu sebenarnya. Gitu ya, maka sholat itu ruangan bagaimana kita melepaskan ego sebenarnya. Bagaimana kita melepaskan hijab itu gitu. Supaya kita direct bisa dalam tanda petik berkomunikasi langsung, bahasanya munajat gitu. Curhat lah kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Maka poin paling penting di sholat itu khusyuk gitu. Gitu. Khusyuk itu benar-benar menyatu gitu. Makanya di surat 2 ayat 44 itu ada kalimat menarik nih. Dari 45 lah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya sabar diduluin tuh. Karena untuk sholat itu perlu kesabaran gitu. Gitu ya, penting banget nih untuk kita mengerti gitu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Dan khusyuk nggak bisa kalau nggak dilatih gitu. Dan ini adalah polanya latihan. Mungkin kalau kita bahasakan dengan sekarang, khusyuk itu lebih kepada sederhananya aja ya, fokus gitu. Dan sekarang di era sekarang, era modern adalah orang paling susah untuk bisa fokus. Kenapa? Lagi mandi udah mikirin pikirannya, udah di kantor tentang meeting. Lagi meeting pikirannya udah di tempat makan siang, lagi makan siang udah kembali di kantor pikirannya, udah kembali udah ke rumah, di rumah udah ke kantor lagi. Jadi jarang sekali kita ini hadir utuh di sini saat ini. Dan kita gimana ya? Terbiasa dengan tidak bisa fokus gitu. Lagi ngobrol sambil WA-an misalnya. Dan kita susah kalau multitasking sebenarnya. So banyak masalah muncul karena ya itu tadi, perhatian kita terpecah. Divided attention gitu. Perhatiannya terpecah karena ngomongnya 100, karena terpecah perhatiannya, jadi keterima cuma 30. Yang dimintanya 10, yang kerjanya 3, jadi berantem gitu. Karena kenapa? Kita nggak membiasakan diri untuk khusyuk gitu intinya. Ya gimana mau khusyuk lagi sholat aja kepikiran ini itu gitu misalkan. Gitu ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, drive-nya, motivasinya adalah bukan I need, tapi I have to gitu. Wajibnya tuh bukan, kan kalau kalimat wajib dalam bahasa Arab itu sebenarnya bukan harus sih gitu. Tapi perlu. Diwajibkan itu kamu perlu, kamu yang perlu gitu. Nah makanya puncak dari sholat itu adalah kehusyuan. Khusyuk itu nanti adalah kefokusan. Dan nanti kita akan sangat sadar bahwa betapa pentingnya fokus dalam hidup gitu.
betapa pentingnya fokus dalam hidup gitu. Karena kita banyak sekali distraction gitu. Ya, dan kita kecanduan dengan distraksi gitu. Gitu ya, dan kita nggak bisa kontrol gitu. Gitu ya, dan ketika udah kecanduan dengan distraksi ya kita akan dalam tanda petik pasti nggak efektif efisien at some point gitu ya kira-kira. Nah, terus pertanyaannya yang khusyuk itu gimana? Quran menjelaskan, yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi tahu gitu yang mau berhadapan dengan saya waktu sholat itu siapa. Jadi prepare. Kalau Allah itu adalah zat, maka yang dipersiapkan juga adalah zatnya juga gitu. Bukan masalah fisikalnya. Tapi fisikal itu penting banget, iya jelas. Maka nanti kita akan membagi 3 poin penting gitu. Dalam structure, leveling, supaya nanti kita ngerti gitu bahwa masa sih kita ngerjain sholat hanya dalam bentuk ritualnya aja, hanya dalam bentuk syariatnya aja gitu kira-kira. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi Bismillah itu mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu hal juga yang akan membawa kita meningkatkan level kehidupan, karena level kehidupan kita akan lebih baik ketika kita jauh lebih fokus dalam menghadapi apapun gitu. Dan fokus itu nggak bisa kalau nggak dilatih gitu. Karena memang kita sering sekali membiarkan diri untuk terdistraksi gitu. Gitu ya. Intinya gitu. Dan banyak sekali penelitian yang meneliti bahwa ya orang sekarang tuh susah khusyuk, susah fokus gitu. Kenapa? Salah satu faktornya hurry. Semuanya pengen segera, pengen cepat, shortcut gitu. Semuanya pengen ke hasil yang lebih cepat gitu misalnya. Padahal dalam progres apapun yang paling penting itu kan menikmati prosesnya gitu. Nah, kalau sekarang pengen hasilnya lebih cepat, kita lupa dan tidak setia kepada prosesnya. Padahal yang indah itu sebetulnya adalah prosesnya gitu. Nah, maka 5 kali sehari itu kita lagi diajarin fokus sih sebenarnya. Maka sholat itu sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita tahu output dari sholat itu adalah anil fahsya'i wal munkar gitu. Endingnya sholat itu adalah salam kanan, salam kiri gitu. Jadi sorry to say, kalau salam itu artinya damai, kalau sholat itu endingnya adalah damai ke kanan dan ke kiri, artinya di mana ada saya yang saya tadi udah sholat, di mana kehadiran saya mendamaikan kanan dan kiri, kan agak aneh gitu kalau rajin sholat tapi kehadirannya justru malah membuat jadi nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu. Nah, lupa dengan kedamaiannya. Kenapa ya? Karena mungkin hanya dalam konteks membunyikan, melakukan dalam konteks ragawi gitulah kira-kira. Oke ya, nah sekarang kita bagi dulu nih. Yang paling basic, di 2267 tuh ada kalimat menarik juga nih. Kalimatnya begini. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu. Nah, maka dalam beberapa pandangan gitu ya, para ulama, para sufi gitu, itu membagi dalam beberapa poin. Kita ambil paling sederhana aja, kita bagi dalam 3 poin besar aja gitu ya, kira-kira. Ya supaya nanti nyambung sama 2 tambah 2 akar 16 log 10.000 gitu kira-kira. Oke ya. Dalam konteks ini, yang paling dasar itu disebut dengan jalan yang namanya adalah syariat. Gitu kira-kira. Syariat ini nanti kita akan sebut dengan istilah mudahnya adalah sembah raga. Di mana nanti sembah raga ini akan masuk sebagai suatu simbol, dan ini penting banget. Makanya ini nanti akan banyak dalam konteks yang namanya ritual, dan kita membutuhkan ritual karena di dalamnya penuh dengan kesakralan. Kenapa? Kesakralan akan membawa kita menjadi humble. Maka gerakannya ada diatur, arahnya diatur, bacaannya diatur, itu dibikin sakral gitu. Kenapa? Karena dengan kesakralan itu intinya adalah membuat dan membawa kita menuju kepada humble, rendah hati, gitu kira-kira. Makanya nggak tiba-tiba sholat gitu, ada wudu dulu gitu, ada rangkaiannya. Dan itu nanti semuanya pasti ada maknaannya gitu. Gitu ya. Tapi ketika kita tahu itu hanya simbologi, kita bisa melakukan ini semua dalam konteks ritualnya, dalam konteks ragawinya, tapi jangan-jangan nggak ngerti isinya apa. Ya nggak apa-apa juga. Ya ini memang level basic namanya juga gitu. Kan agak susah gitu ngajarin kalkulus ke anak TK gitu ya. Ya anak TK mah urusannya bahwa yang penting kamu sholat dapat permen ya, nggak apa-apa gitu.
Dia sholatnya juga cuman pengen dapat permen. Nah, yang namanya juga anak-anak gitu ya kira-kira. Di situ ada vested interest-nya dulu. At least dia mau mengerjakan gitu kira-kira. Maka dalam level tertentu kan di Quran juga mengatakan ngasih satu dapat segini, ini dapat segini. Itu kan membawa sebenarnya. Gitu ya. Karena punish and reward pasti selalu ada lah di level dasar gitu kira-kira. Tapi at some point pada akhirnya juga disebutkan bahwa intinya ya ridho Allah sih gitu. Karena kenapa kesadaran tiap-tiap orang kan beda-beda gitu intinya. Gitu ya, ada yang sholat karena pengen masalahnya selesai, ada yang sholat karena pengen proyeknya goal, ada yang sholat karena pengen ini itu. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti akan sangat bertentangan dengan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bertentangan tuh satu. Nanti akan bertentangan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Maliki yaumidin. Semuanya peleburan hanya untuk Allah gitu kira-kira. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin dia baru tahu dalam konteks yang namanya syariatnya. Maka syariat dalam bentuk raga di sini pasti banyak simbol-simbol dan pasti banyak dalam tanda petik perbedaan gitu kira-kira. Ya balik lagi ya, anak TK kan masih senang rebutan bekal, rebutan kursi, berantem. Ya nggak apa-apa, anak TK namanya juga, gitu kira-kira. Maka yang menarik ketika ada dua masjid yang dekatan, yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, bisa berantem juga gitu. Kenapa? Karena pandangannya cuma hanya di level ini, gitu intinya. Padahal dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya ada keyakinannya, dua-duanya mungkin ada mazhab yang diikutinya. Nah, balik lagi nih. Makanya tidak hanya berhenti di level konteksnya namanya adalah syariat. Kenapa? Karena syariat pusat dari perbedaan, gitu kira-kira. Dan anyway, kita dihadirkan dengan fitrah berbeda. Kenapa? Karena dengan perbedaanlah kita akan bisa banyak belajar, gitu kira-kira. Jadi kalau kita nggak ketemu sama yang beda, nggak akan ada pelajarannya. Maka berbeda belum tentu salah gitu. Gitu ya. Jangan mudah mengatakan bahwa yang nggak sama dengan saya itu salah. Tar dulu gitu. Jangan-jangan kamunya aja yang belum ngerti gitu. Mungkin dia di akar 16, saya kelasnya masih di 2+2 gitu intinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan ininya rajin banget gitu tapi masih berantem kanan kiri masalah perbedaan, nah ya udah nggak apa-apa juga sih. Kelasnya berarti masih di kelas itu gitu. Nah, kita kembali ke ayatnya. Makanya ayatnya bilang, tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Nggak usah terlalu usil sama perbedaan. Kok orang jarinya pas atahiyat gini ya? Kok orang pas ruku gini ya? Kok orang pas takbiratul ihram gini ya? Gitu kira-kira. Karena kalau misalnya yang merasa benar bahwa begitu habis Allahu Akbar ada di perut, ada di dada, ada di pinggang, gitu kira-kira. Ini kadang-kadang yang diributinnya di kelas-kelas ini kan sebetulnya. Padahal di sini dikatakan nggak usah terlalu ribut di situ. Kenapa? Itu mah jalannya. Gitu ya. Itu mah jembatannya. Jembatan dihadirkan untuk kamu jadi sampai. Jadi ribut di jembatan tapi nggak nyampe gitu intinya. Makanya kita jangan berhenti di level jembatannya gitu intinya. Nah, kita ulang ya. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Gitu ya, jadi kita perlu terlalu usil lah sama perbedaan gitu. Anyway, kita didesain berbeda untuk saling kenal mengenal kan, lita'ruf. Justru dengan perbedaan itu kita jadi kaya gitu. Makanya Nabi Muhammad itu semangatnya adalah tauhid. Tauhid itu persatuan, bukan penyeragaman gitu. Maka poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa selalu belajar dari perbedaan. Itu poin pentingnya. Nah, poin penting di sini adalah berbeda belum tentu salah. Maka kalau kita melihat dalam konteks syariat pasti banyak perbedaannya. Karena kenapa? Materialistik. Karena kenapa? Ragawi. Orang raga kita aja semua beda-beda, unik satu sama lain, nggak ada yang sama kok, gitu. Gitu ya. Nah, maka ketika kita tahu dalam konteks ini bukan hanya berbicara tentang ragawi, esensi sholat itu ditekankan di 29 ayat 45-nya. Oke ya, jadi kalau sekarang kita upacara, begitu hormat bendera, gerak, tangannya ikut naik. Saudara orang ngomong, saya tangan nggak usah ikut naik lah, yang penting di hatinya kan udah juga menghormat. Iya sih, gitu.
Tapi kan harus ada simbolnya juga gitu. Dan dengan melakukan itu di situ ada sakralan gitu. Dan di situ ada satu yang membuat kita menjadi apa ya? Lebih termotivasi gitu. Dan yang paling penting ini menjadi disiplin sih sebenarnya gitu. Kan penerapan disiplin yang sangat baik sebenarnya 5 waktu sehari ini gitu. At least nanti kita mengerti bahwa ketika kita terlalu attach kepada dunia, kita punya waktu sebentar untuk detachment dari dunia. Apa? Ya sholat. Dari pagi sampai siang mikirin cuan, mikirin meeting, mikirin planning, mikirin strategi, keinginan, mau-mau apa. Lelah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Calm down. Nah, santai dulu dong gitu. Jangan-jangan yang kamu fokusin, segala sesuatu yang kamu kumpulin, yang pada akhirnya juga nggak bisa dibawa pulang gitu. Jangan sampai mati-matian kita nyari sesuatu, at the end, apa yang kita dapetin nggak bisa dibawa pulang. Kan rugi gitu ya kira-kira. Maka ada holding time. Ada jeda, ada jarak. Bagaimana saya berjarak dengan pikiran, bagaimana saya berjarak dengan pekerjaan, bagaimana saya berjarak dengan apapun gitu. Karena dalam jarak tertentu kita akan bisa melihat segala sesuatu lebih clear gitu. So that's why kalau kita ngelihat kemacetan dari lantai 26 tuh lampunya indah banget gitu. Tapi orang yang mengalami kemacetan di nyetir di bawah, keselnya setengah mati gitu. Gitu ya kira-kira. So, di situ nanti akan ada jarak untuk kita bisa melihat getting clear everything gitu. Gitu ya, makanya beautiful gitu. Sholat ini indah banget gitu pada semua segmennya. Gitu ya, apalagi nanti kalau kita menyadari bahwa ini bukan hanya kegiatan ritual sehari-hari, kewajiban yang hanya digugurkan gitu. Tapi once kita sadari bahwa perlu nih ternyata gitu. Kan kadang-kadang juga kita perlu healing ya gitu ya, perlu liburan sejenak gitu, recreation, retret, sabbatical leave gitu misalkan. Untuk comeback stronger gitu, kita perlu jaga jarak gitu dari semua kepenatan, kecapean, kesibukan, dan somehow itu akan empowering gitu, itu akan recharging gitu kira-kira. Nah sehari dalam tradisi Islam, rechargingnya dikasih 5 kali, coba gimana kurang keren. Dari bangun tidur aja udah langsung di recharge gitu. Pertengahan, recharge lagi. Asar, recharge lagi. Maghrib, mau tidur, recharge lagi gitu. Sampai diulang-ulang. Bahkan ada sunah-sunahnya gitu ya kira-kira. Gitu ya, jadi mudah-mudahan kita menggunakan jembatan ini untuk sampai gitu. Bukan mempercantik jembatannya, dicat tiap hari jembatannya. Dibersihin tiap hari jembatannya. Tapi kitanya nggak lewat-lewat gitu ke jembatannya. Nggak nyampe-nyampe gitu. Ya makanya jembatannya bagus-bagus sih gitu. Tapi nggak ada yang sampai gitu, kan sayang, gitu intinya. Sip ya? Oke ya? Oke, nah sekarang kita masuk nih. Secara esensial, kalau kita berbicara, ternyata nih ya, dalam konteks ini, kalau kita berbicara dalam Al-Ankabut 45 ini gitu, kalimatnya menarik gitu. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimisolah. Oke, mungkin ini perlu dielaborasi sedikit ya teman-teman ibu dan bapak. Ada ikro, ada utslu. Dua-duanya artinya baca. Nabi Muhammad, wahyu utamanya nggak disuruh utslu, tapi disuruh ikro. Karena bukan disuruh baca buku, gitu kira-kira. So, ikro itu adalah researching. Bukan hanya berbicara masalah tulisan, gitu. Di sini dikatakan, bacalah. Membacakan. Makanya ada kiroah gitu. Berarti kalau membacakan, itu kita membacakan, apa yang dibacakan, itu seharusnya yang sesuatu datang dari dalam. Saya berbicara, mau menyampaikan sesuatu apa yang di dalam saya. Kan gitu ya kira-kira. Maka sejatinya, ketika sholat itu, kenapa disebutkan beral-fatihahlah ketika kamu sholat? Bukan baca al-fatihah sebenarnya. Pertanyaan, gimana mau beral-fatihah, orang al-fatihahnya aja nggak ngerti gitu misalnya. So, kenapa orang saya di kelas sembah raga? Karena jangan-jangan dia cuma menghafal apa dalam konteks bacaan sholat, tapi nggak benar-benar paham juga. Kenapa? Karena orang yang menghayati pasti orang yang memahami. Mungkin masih ingat ya kelas-kelas manusia waktu di pelajaran awal, kelas 1 tuh asbun, asal bunyi, udah aja. Tapi kelas 2 naik, nggak bunyi aja tapi tahu, knowing.
Tapi bukan hanya knowing, tapi la'alakum ta'qilun, paham. Maka beriman itu adalah pengetahuan dan kepahaman. Tapi yang jauh lebih penting adalah sadar, awaken gitu. Karena kalau sholatnya tidak dilakukan dengan kesadaran, nggak akan merubah akhlak lah. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, at least lagi zuhur nggak ngomongin orang, udah deh nggak apa-apa, gitulah kira-kira. Kan nggak mungkin ya lagi sholat ngomongin orang. At least udah deh, lagi sholat itu nggak berbuat jahat, nggak ngomongin orang, ya udah, itu minimum requirement-nya deh, gitu kira-kira. Apalagi nanti kita akan berbicara tentang sholat yang konteksnya bukan hanya ritual, gitu ya intinya. Oke ya, nanti kita perdalam tentang Iqra dan Utslu lebih dalam lagi, itu panjang ceritanya. Tapi poin pentingnya, membaca ini bukan hanya tulisan gitu loh. Makanya di surat 41 ayat 53 ada kalimat menarik. Sanurihim ayatina, ada anfak, ada anfus. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda sign. Ayat sign. Dan ayat itu bukan masalah huruf Arab yang tertulis di mushaf Quran. Benar, ayat iya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika langit sudah mulai hitam, di situ nanti akan segera hujan. Itu juga ayat-ayat yang bentuknya adalah anfak gitu. Dalam konteks di segenap ufuk, al-afak, dan al-anfus gitu kira-kira. Maka nanti kalau kita sadari, setiap apapun yang datang ke kita sebetulnya adalah ayat-ayat yang perlu kita ikro gitu intinya. Tiba-tiba suami atau istri jadi cemberut, itu juga ayat-ayat Tuhan. Kok anak jadi begini? Itu juga ayat-ayat Tuhan. Kok teman-teman jadi begini? Itu juga ayat-ayat Tuhan. Yang penting untuk kita ikro, gitu kira-kira. Nah, maka nanti kalimat ikro itu akan dipadu-padankan dengan utslu. Dua-duanya adalah membaca dalam konteks tersirat dan tersurat, gitu. Maka dalam utslu ini, di sholat ada membacakan Al-Fatihah, membunyikan, gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Bunyi itu kan harus ada maknanya. Jadi kalau bunyi nggak ngerti maknanya, itu disebut mabuk namanya. Ngomong tapi nggak ngerti artinya, ya mabuk lah. Maka nanti ada statement, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kamunya nggak ngerti apa yang kamu ucapkan, gitu. Kan menarik nih. Ketika 90% orang yang saya tanya dalam research ini, justru nggak ngerti isi sholatnya apa gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita akan paham bahwa oh ternyata utslu di sini bukan hanya bunyi, membunyikan, bukan membacakan. Teman-teman ibu bapak tolong bedakan berdoa dan baca doa. Beda nih ya. Berdoa dan membacakan doa. Ini dua hal yang beda nih. Kalau baca doa ini ada list. Nah, orang biasanya datang ke depan Ka'bah gitu bawa list bacaan doa yang panjang gitu kayak list belanjaan bulanan gitu diceritain satu-satu. Itu mah baca doa bukan berdoa gitu. Gitu ya. Jadi kita harus membedakan gitu esensinya. Ber-Al-Fatihah dan membacakan Al-Fatihah. Nah, mungkin kalau dalam konteks syariat Al-Fatihah baru dibacakan. It's okay. Tapi nanti kita ngerti bahwa bukan membacakan, tapi ber-Al-Fatihah itu sendiri. Nah, di situ nanti yang akan menjadi masuk ke dalam kesadaran kehusyuan, gitu intinya. Oke ya? Oke, clear. Kita ke 29 ayat 45 dulu. Oke. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Quran, Alkitab. Ya, kitab itu sebetulnya artinya knowledge, bisa. Alam, bisa. Luas, gitu. Kitab itu bukan masalah buku. Karena inti dari buku itu adalah knowledge-nya gitu. Jadi kalau punya Quran, nggak pernah diselami, ya Quran itu hanya tetap jadi mushaf gitu. Isi Quran itu adalah knowledge, ayat-ayat, tanda-tanda. Itulah kenapa Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran didesain untuk kamu ta'qilun, paham. Jadi ada understanding di situ. Maka perintahnya di 12 ayat 2, la'alakum ta'qilun, agar kamu paham, bukan agar kamu hatam, bukan. Gitu ya. Kenapa? Karena hatam belum tentu paham. Hatam bagus, yes. Tapi ada satu level yang lebih penting dari hanya menghatamkan. Ngerti nggak sih? Gitu. Karena perubahan akan terjadi setelah pengertian. Maka kalau orang tidak berubah, arti kurang pengertian.
Maka understanding atau pengertian itu nanti yang akan membawa kepada kedewasaan. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Your choice. Dan itu nggak otomatis intinya. Clear ya? Kita balik lagi ke 29 ayat 45-nya nih. Oke. Nah, di sini ada kalimat menarik lagi nih. Kalimatnya gini. Uts'luma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Oke ya. Bacalah kitab, dirikanlah sholat. Kalimat sholat itu selalu dengan kata-kata akim, dirikan. Berarti kayak bangunan gitu, bukan lakukan. Berarti kalau mendirikan itu ada sesuatu yang standing. Nanti kita ngerti standingnya itu apa. Standing as awareness gitu. Karena yang tidak banyak standing dalam kehidupan kita itu adalah kesadaran. Karena tertutup oleh ego, keinginan, mau-mau gitu. Bangun dan sadar itu dua hal yang berbeda. Orang bisa lagi bangun, tapi belum tentu sadar gitu. Gitu ya, maka kesadaran ini esensial gitu. Oke? Nah, ini nih key poinnya ada di sini. Oke. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jelas nih kalimatnya. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan. Teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ingat dulu nih tentang statement who am I. Oke ya, ingat nih. Kita tuh siapa sih? Gitu ya, ini penting nih untuk kita renungkan ulang-ulang. Kita udah bahas ulang-ulang. Esensial diri kita, aku tiupkan ruhku. Esensi kita itu adalah ruh. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh? Yang mana? Jelas ketika dia meniupkan ini, ruh kita ini adalah ruh yang sedang dikasih kendaraan namanya jasad gitu. Maka secara esensial yang lebih primary adalah ruhani dibandingkan dengan jasmani. Tapi bukan berarti yang satu lebih penting dan yang lain enggak juga. Tapi kita berbicara tentang primary-nya. So, diri sejati kita sejatinya adalah sang ruh dalam tanda petik. Yang lagi dikasih kemasan, namanya jasad gitu. Jadi kalau kita lagi bercermin, kita cuma lagi lihat kemasannya. Maka kalau sibuk dengan kemasannya, kita cuma ngelihat mereknya, tampakannya, fisikalnya. Padahal kalau kita beyond dari fisikal, kita akan menemukan kesejatian bahwa mau kamu, mau aku, kita datang dari tempat yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kalau orang udah punya kesadaran ruhani, pasti akan menghina orang lain karena dia OB, saya CEO, gitu kira-kira. Karena dia tukang beca, saya ini pejabat gitu misalnya. Nggak ngaruh, kenapa? Mau tukang beca, mau pejabat, itu urusan hanya fisikal. Kenapa? Semuanya punya kadar kesamaan ruhani yang sama karena datang dari sumber yang sama. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kira-kira. Oke ya? Berarti kalau kita berbicara urusan syariat, ini relate banget dengan konteks bahwa yang sholat itu adalah jasmani gitu. Maka kemarin kita bahas ya, ibu bapak. Bagus sih kita sering skincare, tapi kalau soul care-nya nggak dijaga juga, ya sayang gitu. Yang diberesinnya kulitnya doang gitu. Padahal bukan bantal yang mahal, bukan ruangan yang mewah, yang bikin nyenyak tidur tuh adalah batin yang damai, gitu. Berapa banyak orang kaya yang susah tidur lah, gitu kira-kira. Punya semuanya, tapi nggak tenang gitu hidupnya. Kenapa? Karena boleh jadi fokusnya tidak pada yang esensi, gitu kira-kira. Rajin sih sholatnya, tapi khawatir mulu kerjaannya gitu. Kan aneh sebenarnya. Umroh sering, haji udah. Tapi stres, depresi, anxiety gitu. Kenapa tuh gitu? Gitu ya, ini penting banget nih untuk kita renungkan nih. Oke? Nah, secara
kesadaran who am I ini, di antara ruh sama jasad, di tengah-tengah kita dikasih aplikasi, namanya adalah nafas, atau yang disebut dengan jiwa, gitu kira-kira. Maka kullu nafsin zaikatul maut, gitu. Ya ayuhan nafsul mutmainah, gitu kira-kira. Maka ada part yang lebih non-fisikal, ada part yang lebih esensial daripada jasad, masuk ke dalam kesadaran jiwa, masuk ke dalam kesadaran rohani, gitu kira-kira. Saya nggak perlu lagi jelasin bedanya tiga-tiga ini ya, kita udah bahas ulang-ulang gitu ya. Oke, nanti boleh ditonton di rekaman sebelumnya gitu. Nah, sekarang saya tanya, kita kembali ke ayatnya dulu nih. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jelas ya kalimatnya. Kalau kira-kira berbicara keji dan munkar, kan nggak mungkin dong ini lagi berbicara tentang konteks jasmania gitu. Berarti ada satu hal yang lebih mendalam dari hanya olahraga, dari hanya sembah raga, masuk ke level berikutnya supaya mudah. Dalam tradisi Islam sering disebut dengan yang namanya tarekat gitu kira-kira. Syariat itu artinya jalan besar, tarekat itu jalan juga tapi lebih shortcut gitu. Jalan tol mungkin bisa lebih gede jalannya, tapi muter biasanya. Tapi jalan tikus, jalannya kecil tapi cepet nyampe gitu. Nah, analoginya gampangnya gitulah supaya gampang gitu. Maka di sini sudah tidak hanya berbicara tentang raga, tapi berbicara tentang cipta. Mulai menyadari tentang penciptaan gitu. Makanya nanti akan relate banget dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kapan-kapan kita bahas Al-Fatihah agak detail gitu ya. Karena Al-Fatihah itu menarik banget gitu. 1 ayat 1 sampai 1 ayat 4 itu indirect speech with God. Begitu iyyaka itu direct speech with God. Maka ihdinas siratal mustaqim itu bukan naik ke atas, tetapi ketika selesai melebur, dia turun ke bawah. Maka 1 sampai 7 itu lagi berbicara perjumpaan, peleburan. Gitu kira-kira. Makanya disebut tauhid. Makanya nanti disebut dengan mi'raj. Gitu kira-kira. Makanya kenapa di sholat ada Al-Fatihah gitu. 1, dia pembuka, ada yang penting untuk dibukakan. Yang kedua, kesadaran untuk sampai ke titik tertinggi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau sudah dalam konteks cipta, ini udah nggak berbicara masalah simbol lagi, ini udah berbicara masalah fungsi gitu. Gitu ya. Kan kalau kita mau bicara mobil, simbolnya bisa Ferrari, tapi fungsinya mengantarkan dari titik A ke titik B. Kalau mau berbicara masalah fungsi, simbolnya nggak usah Ferrari juga nggak apa-apa sih, gitu kira-kira. Nah sekarang ketika fungsionalnya bekerja, simbolnya bagus gitu. Mobilnya Ferrari, tapi nggak nyampe-nyampe dari Jakarta ke Bandung. Kenapa? Nyangkut di rest area 57 gitu. Attach ke situ gitu. Dan ketika dia nyangkut di rest area 57, dia ngerasa udah nyampe, gitulah kira-kira. Kan bahaya juga. Maka ada simbol, ada fungsi nih di sini. Maka kita ini sholat hanya sebagai simbol atau sholat sebagai fungsi, gitu intinya. Gitu ya. Maka kalau berbicara masalah fungsi anil fahsya iwal munkar, itu outputnya adalah turunnya kekejian, turunnya kemunkaran. Berarti kan ini kaitannya bukan jasmaniah lagi nih. Ini berbicara penyucian batin dong. Maka teman-teman ibu dan bapak, sorry to say nih, sebelum sholat kita disuruh wudhu. Wudhu pakai air. Kalau nggak ada air disuruh pakai tanah. Pertanyaan, kalau tanah ditempelin ke kulit kita jadi bersih nggak kira-kira? Terus pembersihan ini pembersihan apa gitu kira-kira? Kan bukan berarti hanya pembersihan secara fisikal, enggak dong. Maka kalau kita ingat terhadap software dan hardware manusia, masih ingat ya? Software manusia adalah PPH, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Hardware-nya adalah LTKK, lidah, tangan, kaki, kulit.
So that's why wudhu, punggung nggak dibasuh gitu. Karena kenapa? Wudhu hanya berbicara tentang software sama hardware yang diingatkan diulang-ulang. Karena 7 hal inilah yang akan membawa kita menuju kepada kesadaran. Bagaimana melimitasi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, dan outputnya dikeluarkan oleh lidah, tangan, kaki, dan kulit sebagai pembungkus semuanya. Menjaga 7 poin penting ini aman aja. Dan hanya 7 poin penting ini yang akan membawa kita menuju mendekat atau menjauh kepada Allah, gitu kira-kira. Jadi begitu kita kumur-kumur kan bukan ngebersihin kotoran gigi dong. Dari subuh ke zuhur saya ngomong apa aja ya? Banyak nyakitin orang nggak ya? Dari subuh ke zuhur saya mikir apa aja ya? Banyak yang membawa saya mendekatkan ke Allah nggak ya? Gitu. Dari subuh ke zuhur saya posting apa aja ya? Dan seterusnya. Itu kan wilayah batiniah sebetulnya. Makanya kalau secara fikih, ada orang yang nahan kentut gitu, nggak mau pegangan atau sama selain mahram dan seterusnya karena nggak mau batal wudhu, tapi omongannya nyakitin hati orang mulu gitu misalkan. Ya sama aja dong sebenarnya. Justru menjaga wudhu itu menjaga pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidahnya gimana, tangannya gimana, kakinya gimana, ya kulit sebagai pembungkus gitu ya. So that's why di situ perlu dengan kontemplasi gitu. Maka 50% khusyuknya sholat itu datang dari 50% khusyuknya wudhu. Ya wudhu juga kadang-kadang cuma cek udah aja, yang penting basah udah gitulah kira-kira. Tapi nggak ada deep contemplation gitu. Bahwa oh iya ya, saya lagi ngecek nih, ini kan CCTV-nya Tuhan nih yang dititipin di kita. Semua rekaman hidup kita ada di 7 poin penting ini gitu. Kita pergi main ke Bali, tangan ikut. Kita pergi kemana, kaki ikut. Semua ini kan yang akan menjadi recording sistemnya Tuhan gitu. Ini mau make sure apa yang di-record ini hal baik atau buruk sih? Gitu kira-kira. Gitu ya. Berarti titik fokusnya kan tidak hanya dalam konteks simbol, gitu maksudnya. Wudhunya tuh bukan hanya dalam konteks basah gitu. Ya nggak apa-apa juga ya, di level 1 sih ya udahlah gitu. Tapi kan di situ ada meaning gitu. Ada tafakur gitu. Ada sesuatu yang penting untuk direnungkan. So, naik ke level berikutnya, ini batiniah. Pembersihan batin gitu. Nah, pembersihan batin ini tentu tingkatnya bukan bunyi, bukan baca lagi gitu. Tapi takkilun, di sini dalam konteks ada akal yang difungsikan untuk paham. Gimana saya akan melakukan penyucian kesadaran kalau saya nggak ngerti apa yang dibaca? Simpel aja. Takbiratul ihram itu kan menggambarkan bahwa Engkau yang maha besar ya Allah, saya tuh nggak ada apa-apanya. Ibu bapak mohon maaf ya, orang taat belum tentu jadi hambanya Tuhan. Karena sholatnya bisa ngerasa aku sebagai, gitu kira-kira. Nggak dilepasin gitu. Makanya wudhu itu untuk lepasin semuanya. Mau jabatan, mau harta, mau tahta, mau kamu siapa, apa lepasin. Sama kayak kalau umroh atau haji, tawaf pakai baju ihram, udah lepasin dulu semuanya. Detachment from dari dunia lah, gitu kira-kira. Maka begitu Allahu Akbar kita tutup pendengaran, penglihatan semuanya ditutup untuk menutup semua akses yang datang dari eksternal, gitu kira-kira. Karena kenapa? Begitu kita masih fokus dengan yang eksternal, kita nggak benar-benar fokus kepada yang internal. Jadi sholat adalah masuk meniti ke dalam dirimu. Kenapa? Karena pintu kolbu, pintu menuju Baitullah yang sejati kan nggak di luar. Kolbun mukmin Baitullah. Istafti kolbak. Nabi Muhammad mengulang-ulang tuh dalam hadisnya. Dan saya selalu ulang-ulang ini, jangan bosan gitu. Kita sebagai manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego. Dan ego itu nggak pernah ada di luar. Di dalam semuanya. Maka kebanyakan orang begitu dapat masalah, cari jalan keluar. Jangan. Cari jalannya ke dalam. Karena problemnya di dalam sebenarnya. Bukan di orang itu. Bukan di keadaan itu, bukan. Karena setiap yang di luar kita, semuanya netral sebenarnya. Yang membuatnya tidak netral adalah sudut pandang dan persepsi, kesadaran, pengetahuan,
di dalam diri kita. Maka begitu takbiratul ihram benar-benar menutup pintu eksternal dunia, karena saya akan masuk melalui si pertengahan ini. Nanti kita akan sadari bahwa pertengahan ini adalah kolbu. Kolbu ini adalah pintu masuk ke dalam hati yang lebih dalam. Karena di situ kita akan melakukan pertemuan. Konteksnya tadi tuh, akim mislali zikr. Direct gitu. Bertemu langsung gitu kira-kira, dalam tanda petik gitu ya kira-kira. Nah maka di 2238 itu ada kalimat menarik. Peliharalah semua sholatmu, ini yang ritual, dan wusto, pertengahan, which is batin gitu. Dalam konteks batinnya di sini artinya bukan hanya gerakannya, tetapi kesadarannya. Maka ketika Allahu Akbar, tangan gerak, tapi batin juga ikut dalam konteks terbuka. Maka ketika sholat adalah Al-Fatihah, apa sih yang dibuka? Ya hati lah, kolbu lah. Maka di sebagian ritual ada yang di dada, karena yuwas wisufi sudur. Bal huwa ayatum bayinah fi sudur. Dada ini simbol dari dimana? Opening heart. Oh nanti panjang ceritanya gitu. Dimulai dari soder nanti masuk, kan kita tahu ada lapisan hati gitu ya. Kita tahu bahwa secara esensial ya konteksnya luas gitu. Itu ya, makanya kalau kita kalau kita mulai menyelami gitu. Menyelami dalam artian lapisan-lapisan diri gitu. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini saya ambil dari satu statement hadis qudsi gitu. Telah kami Allah bina bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Dalam bangunan itu terdapat soder. Masuk dikit nanti ke kolbu. Masuk dikit nanti ke fuad. Masuk dikit nanti ke syagaf, lub, sir. Nah kalau udah masuk ke sir, di situ kamu ketemu tuh gitu. Makanya dimulai dari sodernya dulu. Dan ini nanti kita akan bahas dan sangat bisa kita bahas dalam berbagai sudut pandang gitu intinya. So that's why nanti kita mengerti betapa pentingnya ini, karena kenapa? Ini sedang masuk ke dalam, meniti ke dalam diri gitu anyway. Gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ke sini. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah salah satu ciri khusyuk kan udah gak ada keinginan tuh. Udah gak ada vested interest gitu. Udah bukan karena ada mau-mau gitu. Makanya diawali dengan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Gitu ya. Simpelnya kurang lebih seperti itu gitu. Nah maka kembali kepada wusto tadi, kembali kepada batiniah tadi, nggak mungkin kita akan benar-benar menghayati kalau kita nggak paham. Bismillahirrohmanirrohim. Coba dari bismillahnya aja udah luar biasa nih. Mungkin dalam beberapa terjemahan kalimatnya dengan nama sih gitu, tapi kalau lebih esensialnya sebenarnya atas nama gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas ini lebih detail gitu ya, tentang Al-Fatihah kita bahas lebih detail. Di awalnya udah bicara bahwa atas nama. Jadi kalau atas nama, kamunya tuh nggak penting-penting amat sih gitu. Saya kasih analogi sederhana. Kalau ada raja, pengen tahu keadaan wilayahnya di utara, si raja nggak usah datang sendiri, utus aja tuh bawahannya datang ke utara, beres. Si utusan ini waktu datang ke utara kan nggak bisa ngomong saya raja, atas nama raja. Si utusannya emang nggak penting. Karena dia membawa visi, misi, titah sang raja, gitu kira-kira. Berarti orang yang berbasmalah pasti sudah meniadakan egonya. Ya sekarang bismillah jadi latah sih gitu. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Itu jadi kelihatan agamis gitu. Kelihatan religius gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kalau nggak ada bobot dan kesadarannya kan sayang gitu.
Maka basmalahnya aja udah mulai bicara bahwa saya tuh hanya atas nama kok gitu. Yang segala puji itu hanya milik engkau. Lagi sholat ngomong alhamdulillah segala puji milik Allah, beres sholat berbuat kebaikan terus nggak dipuji, marah lagi gitu. Dikasih makasih aja enggak gitu misalkan. Pengen banget dipuji gitu misalkan. Gimana? Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi. Apa bedanya Rahman dan Rahim sih? Gitu. Karena di satu sisi ada Rahman, di situ ada Rahim. Kenapa diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa penting diulang lagi? Ditekankan gitu. Habis gitu Malik Yaumiddin lagi. Yang menguasai, yang merajai gitu. Kan di sini mau ngasih tahu bahwa Tuhan itu bukan rajanya kasih sayang, tapi kasih sayang yang meraja gitu. Kamu punya sifat aku yang itu nggak sih? Gitu kira-kira. Dan seterusnya, gitu intinya. Pantas nggak ketika kita mulai menyadari ini semua dalam hakikatnya, selesai sholat kan jadi rada enggan gitu mau ngomongin orang, mau ngejelekin orang, mau mengkafir-kafirkan orang beres sholatnya aja salam kanan salam kiri kok. Assalamualaikum kan sekarang jadi kadang-kadang simbol ya, padahal itu kan janji. Kesadaran, Assalamualaikum, saya datang membawa kedamaian. Waalaikumsalam, saya pun demikian. Jadi kalau sekarang saya datang Assalamualaikum, ya niatnya mau membawa kedamaian gitu. Dan kedamaian itu bukan dalam konteks nggak bisa membawa kedamaian keluar kalau di dalamnya belum damai gitu kira-kira. Gitu ya, kira-kira ya sederhananya ya. Ini kalau didetailin panjang banget gitu, tapi mudah-mudahan at least dapat lah gitu. Kita jangan terlalu fokus di physical prayer gitu intinya. Nah dikit nih. Kalau kita mau berbicara ini cuma analogi ya untuk memudahkan lah gitu. Ada otak dalam konteks ini berbicara tentang simbol dari ego. Mau, ingin, gapai, capai, raih gitu. Ada hati gitu ceritanya. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Ini nih. The true hudan itu petunjuk. Istafti kolbak. Jadi teman-teman ibu dan bapak belajar kemana aja, jadikanlah itu sebagai informasi tambahan aja. Karena petunjuk sejatinya di dalam gitu. Maka jangan percaya amat sama dengerin apa yang di luar, jangan langsung iya gitu, jangan, kunyah dulu. Rasain dulu, icip-icip dulu gitu. Karena yakin bukan karena dengernya, bukan karena siapa yang ngomongnya lagi, tapi yakin karena sudah dialami gitu. Jadi ini semua nggak akan ada artinya kalau belum dialami gitulah kira-kira. Makanya kenapa sih Quran sampai bicara gini gitu ya? Kalau kita bicara dalam konteks pentingnya mengalami gitu, 61 ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa sih kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ngomong bismillah tapi sombong. Ngomong alhamdulillah tapi pelit. Ngomong ar-Rahmanir Rahim korupsi misalkan. Ego, amarah, benci, dendam gitu. Kan nggak sinkron. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah anyway. Allah meminjam bahasa rasa kita sih untuk dalam Quran gitu supaya ngerti. Ya bukan masalah Allahnya maha membenci, bukan sih gitu. Ini mau menganalogikan supaya bahasa Allah yang diturunkan menjadi pengertian bahasa kita, ya at least kalau kamu gitu tuh orang kalau digituin nggak suka lah gitu kira-kira. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Coba bayangin. Baca Al-Ma'un, nggak ngerti isi Al-Ma'un, tetap jadi orang pelit, kan aneh. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi. Di Al-Ma'un ngomong pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Tapi beres sholat pelit gitu misalnya. Kan aneh. Nggak nyambung gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, levelnya mungkin situ gitu. Tapi kan balik lagi tuh. Maka pelihara semua sholatmu dalam konteks ritual, tapi ada wustoknya juga. Jangan lupa dipelihara kolbunya. Karena urusan anil fahsya'i wal munkar bukan dari physical simbol, bukan. Jadi ibu bapak mohon maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi, udah gitu aja gampangannya. Prestasinya abis sholat jadi makin dermawan nggak gitu intinya. Abis sholat jadi
nggak banyak ngomongin orang, nggak banyak judgement, nggak banyak dendam, iri, benci, dan seterusnya lah, gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi kita jangan hanya terpukau dengan rajin ke masjidnya gitu. Bagus sih gitu. Ritualnya gitu. Bagus, iya. Tapi ada wusto nih di sini. Batiniahnya. Konteksnya adalah fisik maupun non fisik, jasmani maupun ruhani, itu balance gitu intinya. Gitu ya, kira-kira ya teman-teman ibu dan bapak ya. Oke, jadi at least kita bicara 2 dulu nih hari ini, karena ini 3-nya panjang banget, nggak panjang banget sih, agak panjang gitu, dan ini kita bentar lagi jam 9. At least hari ini kita mulai menyadari bahwa sholat bukan hanya simbol gitu. Bukan hanya udah sholat atau belum gitu. Tapi udah menjalankan atau mendirikan sholat atau belum gitu. Konteksnya adalah bukan hanya ragawi gitulah kira-kira. Tapi lebih kepada batiniahnya gitu. Gitu ya, karena nanti yang terakhir ini sembah rasa gitu. Nanti kita akan masuk ke yang lebih dalam. Nanti kita akan jelasin bahwa begitu berdiri egonya di atas, petunjuknya masih di bawah. Makanya disuruh ruku. Supaya antara ego dan petunjuknya sejajar dulu lah, minimal balance. Tapi yang paling penting mukanya simpan aja deh di bawah gitu. Kan muka tuh perlu dengan ego ya. Makanya kalau orang lagi nggak mau malu gitu, mau ditaruh di mana muka saya, penting banget gitu mukanya, tutup dulu deh gitu, nggak penting gitu, dalam tanda petik ya. Sehingga biarkanlah si petunjuk ini menjadi nakhoda gitu kira-kira. Makanya kita ngerti kenapa sujud itu adalah letak di mana terdekatnya kita dengan Allah gitu. Ya bukan gara-gara sujud raganya sih gitu. Kalau kita secara moralitas ngelewatin orang yang lebih tua kan agak membungkukkan badan, kan bukan ragawinya. Kenapa orang Jepang kalau ketemu orang dia agak sungkur-sungkur gitu tuh? Kan bukan ngelihat orangnya, tapi dia tahu di dalamnya ada siapa. Sungkem tuh tahu di dalamnya ada siapa, bukan masalah siapanya. Berarti kesadarannya udah beyond daripada jasmani gitu. Meskipun ya nggak apa-apa dilatih dulu, ya udahlah orang lebih tua menghormati ya bagus. Tapi once kita ngerti bahwa di depan kita esensinya siapa, dan kita esensinya siapa, dan kita dan yang di depan kita esensinya datang dari tempat yang sama, gimana saya bisa menjelekkan orang itu, menghina orang itu? Gitulah kira-kira. So, kita balik lagi ke 29 ayat 45. Itu ya intinya. 29 ayat 45 kalimatnya begini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yuk, mulai kita peka gitu. Membunyikan ini berarti juga kan benar-benar datang dari rasa kesadaran. Bismillah tuh bukan hanya kata yang keluar bismillah, bukan. Tapi ada kesadaran bahwa iya ya, ini cuman atas nama Allah kok gitu. Sayanya gak penting-penting amat sih gitu. Segala puji juga milik dia gitu. Ini kan kita lagi belajar melepaskan attachment kan, kemelekatan, ego gitu. Yang pada akhirnya adalah damai tadi, salam tadi gitu. Jadi kalau sholatnya rajin tapi masih khawatir, masih banyak sedih, takut, anxiety, berarti belum balance antara simbol dan fungsi, belum balance antara ritual dan spiritual, belum balance antara jasmani dan batin atau ruhani. So that's why kita penting untuk melakukan rebalancing. Karena nanti di level nomor 3, ini sholat yang 24 jam strip 7. Tuh, nanti disebutnya sholat daim, nanti kita bahas. Gitu ya, kira-kira teman-teman ibu dan bapak, mudah-mudahan ada insight gitu ya dari pertemuan kita di malam hari ini. Wabil khusus, ini salah satu hal yang sangat esensi ya, sekali lagi dalam tradisi Islam gitu. Jadi mudah-mudahan kita nggak hanya
sibuk dengan olahraga gitu. Nggak hanya ya udah raganya gerak deh, Allahu Akbar, udah wudu gitu kan, biasanya udah otomatis gitu ya, biasanya udah autoplay gitu. Nah mungkin kita step back sedikit, kita agak ada perenungan sedikit bahwa yuk kita mulai belajar khusyuk gitu dalam sholat. Dan khusyuk itu nggak bisa kalau nggak dilatih anyway. Karena khusyuk itu habits. Semua terlahir itu penuh kasih sayang gitu. Benci itu diajarkan. Dendam itu dibiasakan gitu. Dan kalau tiap hari yang kita makan adalah kebencian, yang akan tumbuh tuh ya kebencian. Gitu ya. Tapi kita jarang banget untuk latihan bahagia misalnya. Untuk latihan menerima gitu. Karena yang udah terjadi dan terbiasa itu menjadi kebiasaan. Nah khusyuk itu kebiasaan. Maka daily basis gitu. Maka nanti di pembahasan yang ketiga ngomongin sholat, udah ngomongin sholat tanpa waktu lagi gitu, bukan ngomongin 5 waktu lagi, bukan. At any time, at any moment. Nah pertanyaannya kita ada di mana gitu. Yang 5 kali cuman waktunya aja di sholatnya aja mungkin nggak hadir utuh gitu. Apalagi di luar sholatnya gitu ya. Yuk kita mulai bebenah gitu ya. Sama-sama belajar terus. Sama-sama remind. Sama-sama terus meningkatkan kualitasnya. Bukan kuantitasnya gitu. Karena ya kembali lagi. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Senantiasa kita bisa rebalancing baik jasmani maupun rohani sehingga sholat kita benar-benar menjadikan kita orang-orang yang anil fahsya'i wal munkar. Kekejiannya berkurang, kemunkarannya berkurang. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Terima kasih sudah bergabung teman-teman semua. Sekali lagi saya minta maaf dari saya yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin ada hal-hal kata-kata yang tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya dan ketidaktahuan. Tapi kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk, kita selalu semangat dalam fastabiqul khairat, bersegera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.